Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Saudara Dirut PT Main ID beserta jajarannya. Yang saya hormati Saudara Dirut PT Timah beserta jajarannya. Pertama, tentu kami ucapkan selamat atas pengemban tugas negara yang luar biasa menjadi Dirut PT Timah di tengah kondisi perusahaan yang tidak baik-baik saja, tapi saya yakin kita semua berjuang agar PT Timah bukan hanya baik, tetapi bisa kembali memberikan kontribusi yang besar bagi rakyat bangsa dan negara. Dari paparan tadi, saya kira ada catatan penting dan sudah direspon oleh teman-teman yang lain. Dalam catatan ini juga disampaikan bahwa cadangan timah Indonesia adalah sekarang ini sekitar 807.000 ton, Bapak, betul? Dan itu adalah artinya kurang lebih 17% cadangan global. Itu adalah suatu karunia yang besar seharusnya untuk bangsa ini, dan tentu saja kami mensupport ada perbaikan-perbaikan terhadap berbagai persoalan dan tata kelola di PT Timah itu sendiri. Saya mungkin hal lain sudah disampaikan oleh teman-teman yang lebih paham dan fasih terhadap persoalan korporasi. Saya ingin menyoroti kasus agar kita juga tidak dianggap bekerja tanpa mendengarkan suara mereka yang di luar sana, begitu. Contohnya adalah sanksi terhadap Hakim Eko Arianto yang memberikan putusan ringan terhadap terdakwa Harvey Muiz dengan alasan terpidana berperilaku sopan di persidangan dan kepala keluarga, sehingga vonis dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan 12 tahun menjadi 6,5 tahun. Secara pribadi saya sangat sedih sih, Pak, ya. Kemudian dia dengan uang pengganti hanya 210 miliar. Padahal kasus ini bahkan menjadi sorotan dunia, menjadi salah satu kasus korupsi terbesar saya kira ya, dengan nilai yang cukup fantastis, 270 triliun begitu kalau saya tidak salah, begitu ya, dengan berbagai hitungan kerugian tentunya. Dalam kesempatan ini, karena saya juga live tadi sudah disampaikan, kemudian si hakimnya ini hanya sanksinya adalah dimutasi ya. Dan ini jelas tidak akan memberi efek jera, karena segala persoalan yang dihadapi termasuk oleh PT Timah ketika kemudian masuk ke ranah pengadilan, namun sanksi tidak memberi efek jera, tentu ini seperti main-main saja begitu. Dan dalam kesempatan ini saya mendukung Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung rasanya untuk mereview sanksi, karena indikasi kuat terjadi suap di dalam putusan sidang ini. Sanksinya bukan mutasi dong seharusnya ya. Memang bukan wewenang Bapak. Saya cerita saja ini sebagai background kita. Seharusnya adalah diberhentikan dari jabatannya dan diproses indikasi suap terhadap putusan ringan tersebut. Mudah-mudahan kita sepakat ya Pak ya. Dan sisi positifnya adalah dari kasus tersebut ini saya beranjak pada isu kedua setelah saya mendesak dan MA mudah-mudahan segera bekerja, Komisi Yudisial juga nanti memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia untuk pencopotan terhadap Hakim Eko Arianto. Dari apa yang terjadi di dalam persidangan kasus Timah tersebut, saya memberikan apresiasi terhadap saudara-saudara teman perjuangan di PT Timah, juga para pengusaha Timah yang akhirnya dari sidang tersebut mengajukan permohonan pengujian pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Tipikor terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut para pemohon, ini Bapak mohon atensi sebagai Dirut dan juga Dirut Main ID, karena ini akan menjadi penting untuk semua industri pertahanan. Menurut para pemohon yang terdiri dari PT Timah dan juga beberapa pengusaha, bahwa pasal yang diuji dimaksud menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan negara yang kemudian merugikan hak konstitusional dan menjadi tidak adil bagi para pemohon, bertentangan dengan konstitusi.
Bunyi pasal 18-nya adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. It's not fair. Padahal kalau para terpidana itu hanya mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi, dalam kasus korupsi yang menyangkut pertambangan, ada kerugian berupa lingkungan, ya, kerusakan dan sebagainya, lalu siapa yang akan menanggung? Misalnya di dalam kasus PT Timah ini dengan kerugian 271 triliun, kemudian diindikasi ada kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, yaitu kerusakan lingkungan hidup di wilayah Iup yang telah dihitung biaya pemulihan sebesar 271 triliun. Kalau si terdakwa hanya dikenai sanksi 210 miliar, sisanya siapa yang nanggung? PT Timah dan pengusaha timah yang lain begitu terhadap Iup tersebut. Sehingga tentu saja sekali lagi saya mengapresiasi dan memberikan dukungan agar permohonan kepada mahkamah untuk mengabulkan permohonan seluruhnya atau mengabulkannya dengan makna yang baru, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara berupa keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Terdakwa harus mengganti keseluruhannya. Caranya bagaimana urusan dia? Jangan dibebankan kepada orang yang sebetulnya justru mengalami kerugian dari tindak pidana korupsi tersebut. Nah, Bapak mohon ini menjadi atensi dan juga saya mohon jawabannya karena ini adalah sidang pada tanggal kalau saya tidak salah 24 April 2025. Lalu kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada para pemohon, artinya termasuk PT Timah, untuk memperbaiki permohonan dalam waktu 14 hari. Berkas perbaikan permohonan paling lambat harus diterima Mahkamah pada Rabu 7 Mei 2025. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan terhadap berkas perbaikan permohonan yang keren banget ini PT Timah? Saya apresiasi terhadap PT Timah, Pak Dirut Main ID. Sudah adakah perbaikan? Karena ini sudah habis tenggat waktunya. Saya tidak tahu dengan dalam pergantian RUPS kemarin, apakah ini menjadi satu bahasan yang penting, mohon nanti dijawab.